Halo, selamat bergabung kembali adik-adik pelajar. Pada materi matematika kita kali ini adalah sifat komutatif untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, kita lihat adik-adik pelajar. Untuk penjumlahan. Ya. Jadi untuk penjumlahan dengan perkalian ternyata sifat komutatifnya adalah berlaku ya. Penjumlahan dulu ya adik-adik pelajar ya. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, kita lihat ya. Maksudnya seperti ini adik-adik pelajar. Misalkan ada bilangan A ya. Bilangan A ditambah dengan bilangan B. Maka itu bisa kita tukar posisinya, itu maksudnya komutatifnya adik-adik pelajar, menjadi B ditambah A. Nah, itu tidak ada perubahan ya. Mau berapapun angkanya, boleh kita buat ya. A tambah B sama dengan B ditambah A. Oke, adik pelajar ya. Lalu bagaimana dengan perkalian? Ternyata untuk perkalian pun juga berlaku hukum komutatif ya. Perkalian. Ya, jadi ingat sekarang bahwa komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya. Jadi kalau misalkan bilangan A dikalikan dengan bilangan B, itu sudah pasti dengan B dikalikan dengan A, itu sama ya. B dikalikan dengan A. Nah, ini dari pelajar ya. Berlakukah untuk tanda negatif? Berlaku ya. Misalkan kita ambil yang lain ya, cabangnya gitu ya. Kita ambil cabang lainnya. Misal nih, A ditambah negatif B. Nah, A ditambah negatif B. Boleh juga kita tulis menjadi apa? Yaitu menjadi negatif B ditambah dengan A. Nah, itu ada di pelajar ya. Jadi selalu berlaku seperti itu ya. Oke. Atau sebaliknya, negatif A. Nah, negatif A ditambah B. Nah, itu sama dengan B ditambah negatif A. Nah, itulah sifat komutatif yang dimaksud adik-adik pelajar ya. Lalu bagaimana dengan perkalian? Juga sama ya. Kalau kita ambil cabangnya ya. Berarti kalau misalkan A dikali negatif B. Nah, ini berlaku komutatif menjadi negatif B dikali A. Negatif B dikali dengan A. Itu adik-adik pelajar ya. Atau negatif A dikali B ya, negatif A dikali B itu komutatif berlaku menjadi sama dengan B dikali negatif A. Nah, inilah sifat komutatif yang dimaksud adik-adik pelajar. Jadi kalau kita masuk ke contoh ya secara langsung ya, kita ambil contoh. Misalkan ya, contohnya yang nomor 1. Lima ditambah 16 itu akan selalu sama dengan 16 ditambah 5 adik-adik pelajar. Tidak ada bedanya ya. Nah, kalau kita jumlahkan kiri ataupun yang di kanan, hasilnya tetap berapa? 21 adik-adik pelajar ya. Tetap sama. Baik yang 5 tambah 16 jumlahnya 21
16 tambah 5 pun juga 21 ya. Contoh kedua, perkalian ya. 3 dikali 5 ini pun akan sama dengan 5 dikali 3. Nah, ini komutatifnya dia pelajar ya. Nah, kalau kita selesaikan pun yang di kiri atau yang di kanan, hasilnya pasti sama. Kita lihat. 3 kali 5 berapa? 15. Betul. 5 kali 3 berapa? 15 juga dia pelajar. Oh, itulah yang dimaksud dengan sifat komutatif untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, kita ambil contoh untuk yang ada tanda negatifnya tadi ada di pelajar ya. Misalkan ya 6 ditambah negatif 2. Nah, ini akan sama dengan negatif 2 ditambah 6. Nah, ini adik-adik. Nah, jadi kalau misalkan kita keluarkan tanda kurungnya ya, kan boleh-boleh aja. Berarti ini menjadi plus min, itu menjadi 6 dikurang 2. Kalau kita selesaikan yang di sebelah kiri ada pelajar ya. Ini kita tuliskan menjadi 6 dikurang 2. Plus min menjadi min. Udah kita pelajari sebelumnya ada pelajar ya. Nah, sekarang bagaimana di kanan? Nah, kita lihat. Ini akan kita hilangkan tanda kurung menjadi negatif 2 ditambah 6. Nah, itulah yang nilainya berapa? 4. Adik-adik pelajar ya. Iya, betul. Jadi mau kita selesaikan yang kiri sama juga 4, yang kanan pun sama dengan 4. Oke, kita lihat yang terakhir untuk komutatif perkalian yang ada tanda minusnya ya. Misalnya minus 3 dikali 4. Nah, ini akan sama dengan 4 dikali dengan minus 3. Nah, ini sifat komutatifnya adik-adik ya. Berarti coba kalau kita selesaikan yang di sebelah kiri berapa? Berarti kita keluarkan kurungnya, sama aja dengan minus 3 dikali 4 ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya adik-adik pelajar ya. Tanda plus, tanda min, itu sudah lengkap semuanya. Ini juga boleh kita tulis menjadi 4 dikali min 3 ya. Nah, ini. Nah, apapun yang kita kalikan, baik yang di kiri tetap minus 12. Ingat kalau operasional perkalian yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau salah satunya negatif, bilangan yang dioperasikan maka hasilnya pasti negatif ya. Kalau salah satunya negatif, berarti 3 kali 4 12, ada minnya berarti min 12 adik pelajar. Yang di kanan pun sama ya, min 12. Baiklah adik pelajar, semoga dipahami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you.